Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kita semua tetap diberikan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Terlebih hari ini kita akan beribadah keluarga di kediaman kita masing-masing. Kita mempersiapkan bacaan Alkitab terlebih dahulu dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-40 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yesaya pasal 40 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, oleh karena pertolonganmu, oleh karena penyertaanmu di dalam hidup kami. Dan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di hari Rabu malam ini kami boleh berkumpul di tempat kami masing-masing. Kau kiranya terus memberkati kehidupan kami, dan Kau terus memberkati rumah tangga kami. Terlebih pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu hendak mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, jauhkan suara-suara yang dapat mengganggu kami, agar firman-Mu ini boleh menjadi rema bagi hidup kami dan boleh menjadi teladan di dalam hidup kami, dalam menjalankan tugas tanggung jawab kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita membaca Alkitab Yesaya 40 ayat 9 sampai dengan 11 yang mengatakan demikian. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dengan dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya, seperti seorang gembala ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu. Bagaimana ketika kita mendengarkan firman Tuhan? Apa yang menjadi perasaan kita ketika kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Tuhan melalui firman-Nya? Dalam bacaan kita kali ini, kemarin minggu kita berbicara soal penghabisan pelayan Tuhan. Kali ini kita berbicara soal bagaimana tanggung jawab dan tugas sebagai pelayan Tuhan, khususnya di poin gembala. Bacaan pada malam hari ini diberikan judul Gembala yang Baik. Bagaimana kita bisa menjadi gembala yang baik bagi sekawanan umat Tuhan yang dipercayakan kepada kita, yang ada di sekitar kita sebagai umat Tuhan. Gembala atau pastoral mempunyai tugas yang cukup sulit untuk dilakukan, karena gembala itu punya tugas yang cukup berat. Bagaimana gembala itu harus mengayomi umatnya, harus benar-benar kenal dengan umatnya, harus bagaimana benar-benar memperhatikan umatnya. Di dalam dalam peneguhan pendeta di salah satu poinnya berbicara soal amanat Kristus. Sebelum ditumpangkan tangan, biasanya calon pendeta ini diberikan amanat Kristus. Amanat Kristus di dalamnya ada 4 poin, tentang pejabat-pejabat, tentang pengutusan, tentang penggembalaan, dan tentang pemberitaan firman dan pelayanan sakramen. Kita mau memfokuskan di dalam tentang penggembalaannya. Di dalam poin tentang penggembalaan, di sana dikatakan
Selanjutnya melalui Rasul Petrus ia amanatkan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Yang mau dipelajari dari sini adalah kita sebagai gembala harus bisa merendahkan hati kita. Dimanapun apapun kondisinya, kita merendahkan hati kita. Jangan kita mau berada terus di atas, tapi kita mau bersama-sama merangkul. Bukan sebagai pemimpin, bukan sebagai bawahan, tapi kita merangkul sebagai selayaknya gembala. Seperti Kristus yang adalah gembala yang agung, dia memperhatikan setiap umatnya dengan detail. Bahkan ketika ada satu dombanya yang hilang, Yesus sendiri yang ingin mencarinya. Dia tidak pulang terlebih dahulu sebelum umatnya atau dombanya ketemu. Itulah yang mau ditekankan di dalam pembacaan kita pada malam hari ini. Kitab Yesaya terbagi menjadi 3 bagian, Bapak Ibu Saudara. Proto Yesaya bagian pertama, Deutero Yesaya bagian kedua, dan Trito Yesaya bagian ketiga. Proto Yesaya dari pasal 1 sampai 39, bagian kedua dari pasal 40 sampai 55, dan bagian ketiga dari pasal 56 sampai 65. Di sana diceritakan bagaimana umat Tuhan berproses di dalam hidup ini. Di bagian kedua di dalam Yesaya 40 sampai 55 berbicara bagaimana bangsa kepunyaan Tuhan harus mengalami seolah-olah penderitaan di dalam pembuangan. Di sana mereka diajar Tuhan. Bahkan ketika dibuang pun Tuhan tetap memperhatikan mereka. Mereka tetap diajarkan bagaimana mereka harus berubah budi diri dan pikirannya di dalam Tuhan. Mereka harus mengubah hidupnya, harus terus memfokuskan dirinya tertuju hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Ayat 9. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung-gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Sebagai gembala Tuhan, sebagai gembala yang dipercayakan oleh Tuhan, yang pertama kita diminta untuk tidak takut. Bagaimana kita mau memimpin umat Tuhan kalau kita sendirinya takut? Kita sendiri ragu, kita sendiri tertatih-tatih. Kita diminta supaya kita jangan takut, meneguhkan hati kita, meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan di ayat 9 akhir dikatakan, katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Di dalam kepemimpinan gembala berseru kepada umat, itu Allahmu. Dalam pembuangan umat Tuhan tetap diarahkan kepada Tuhan. Tetap diajar untuk setia kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan umat kepercayaannya. Bahkan ayat 10 dikatakan kembali, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Ingat, tadi walaupun ada kuasa sebagai gembala, tetapi dia ada di tengah-tengah dombanya. Sehingga apa? Sehingga harus ada bersama-sama, tidak berkuasa, tetapi menolong, membimbing, mengarahkan, mengayomi. Berkuasanya lebih kepada pembimbingan, pengajaran, pendidikan. Lihat mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dengan dia, dan mereka diperolehnya berjalan di hadapannya. Sebagai gembala, dia pasti ada entah di depan, entah di tengah, entah di belakang. Kalau kita mengingat slogan pendidikan, kalau di depan memberi contoh, di tengah memberi teladan, di belakang menjadi dukungan.
Sebagai gembala ini, apalagi bersama dengan umat Tuhan, kita diminta untuk saling menopang, menegur ketika ada kesalahan, menopang ketika ada kegagalan, ada penderitaan, ada putus asa, ada yang namanya kehilangan orang terkasih, kita berikan penguatan bagi mereka. Sebagai gembala tidak meninggalkan umat Tuhan, tidak meninggalkan kawanan domba Tuhan, tetap ada bersama-sama dengan mereka. Seperti di ayat 11, ketika gembala itu bagaimana dia bersikap pada umatnya yang tadi sedang mengalami pergumulan, masalah, sakit, penyakit, dan lainnya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Umat Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai umat Tuhan masih membutuhkan pertolongan Tuhan, butuhkan kasih sayang Tuhan. Sehingga seperti di sini, induk domba-domba dituntunnya dengan hati-hati. Ingat, ketika kita berbicara soal ini, saya mengingat ada satu kutipan yang ada di dalam Korintus. Paulus mengatakan bahwa kita masih seperti bayi yang masih membutuhkan susu, masih membutuhkan bubur untuk dimakan. Kita masih harus pelan-pelan pertumbuhan iman kita. Tidak bisa secara instan, Bapak Ibu. Kita masih butuh pertolongan, bimbingan, tuntunan bahkan. Kita masih seperti bayi yang baru belajar berjalan. Kita masih meraba-raba sana-sini, masih mencari identitas jati diri mungkin pada saat ini. Tapi dengan bantuan, dengan pertolongan gembala, kita bisa menemukan jati diri kita bisa menemukan apa yang kita mau dalam hidup ini, apa yang menjadi visi misi kita dalam hidup ini, apa yang menjadi goals dalam kehidupan kita bisa menemukannya di dalam Tuhan. Bersama dengan gembala yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin dan menolong hidup kita. Sama seperti Kristus. Kristus datang untuk memulihkan umatnya. Kristus datang untuk memulihkan kawanan gembalaan domba Tuhan. Kristus datang untuk memulihkan semua orang yang berdosa. Sama seperti ini, umat Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan, umat kepercayaan Tuhan, diajar untuk mengubah hati dan pikirannya, tidak meninggalkan kasih setia Tuhan di dalam hidupnya. Ayo, bersama dengan umat Tuhan, kita bersama-sama dengan gembala, terlebih pada saat ini dengan presbiter, dengan pelayan pelkat, dengan berbagai unit misioner yang ada di dalamnya, kita bersama-sama membangun persekutuan kita bersama-sama membangun iman kita bersama-sama membangun spiritual kita bersama dengan mereka. Gembala, pastor, ada penggembalaan, ada upaya untuk saling menopang, membimbing, ada upaya untuk mendewasakan secara iman, ada upaya yang lain sebagainya. Yang penting hati kita tetap tertuju, terarah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lihat kembali hidup kita. Lihat kembali ke dalam diri kita. Maukah kita dibimbing oleh gembala? Maukah kita dibimbing oleh orang yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita untuk membimbing iman kita? Maukah kita dipimpin olehnya? Tentunya kita mau dipimpin olehnya. Untuk mendewasakan kita, untuk mengarahkan hati kita, supaya kita siap menerima dan makan makanan yang keras itu. Kita siap untuk dilepas. Kita siap untuk dilepas Tuhan. Kita siap untuk menjadi terang dan garam di manapun kita berada. Mungkin pada saat ini kita masih dipercayakan. Mungkin pada saat ini kita masih terus dilatih. Tapi suatu saat Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau dibimbing, dipelihara oleh gembala Tuhan, kita siap
untuk menghadapi tantangan hambatan di luar sana. Yang penting kita tidak meninggalkan kasih setia Tuhan. Karena ketika kita meninggalkan kasih setia Tuhan, Tuhan masih baik sih kepada kita. Tuhan pasti mau menolong kita kembali. Dan Tuhan pasti mau mengangkat kita. Ketika kita jatuh ke lubang yang dalam, Tuhan angkat kita. Kita tersesat, Tuhan masih mencari kita. Yang penting kita sebagai umat Tuhan yang Tuhan benar-benar pilih. Apalagi Bapak Ibu Saudara sudah memberi diri dibaptis, memberi diri untuk mengaku iman percaya di dalam peneguhan sidi. Tentunya kita mau semakin dewasa di dalam iman. Dan mau bersama-sama dengan Tuhan dipelihara dan dituntun olehnya dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa, kita naikkan segala pujian kita kepada Tuhan, segala hormat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Sang Sumber Rahmat, kami menyadari Tuhan bahwa kami sebagai umat gembala-Mu, kami masih sangat membutuhkan kehadiran-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami masih membutuhkan pertolongan-Mu dalam hidup ini. Kami masih membutuhkan bimbingan penyertaan-Mu ya Tuhan. Arahkan hati pikiran kami supaya kami tetap mau untuk dituntun dan dibimbing oleh Tuhan. Tegurlah kami ya Tuhan ketika kami sudah berjalan jauh dari jalan-Mu. Ajarlah kami Tuhan ketika kami mungkin saja tersesat. Engkau saja yang memberikan cahaya itu kepada kami, sehingga kami boleh keluar dari kegelapan dan boleh terus hidup di dalam terang kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami untuk senantiasa saling mendampingi, saling menyertai satu dengan yang lain. Kami mau saling belajar sebagai gembala, dan kami juga mau merendahkan hati kami ketika kami sedang dibimbing, sedang diajar, dan sedang dididik oleh orang lain. Kami berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami ya Tuhan. Kiranya memberkati mereka, berkati mereka dengan sukacita, damai sejahtera Kristus, dan berikanlah roh kerukunan di dalam keluarga kami ya Tuhan, sehingga kami boleh hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Kami boleh saling menopang ya Tuhan sebagai sesama anggota keluarga. Juga berkati pekerjaan usaha kami. Apapun yang kami lakukan pada saat ini Tuhan, mari Engkau sertai, Engkau berkati. Biarkanlah apa yang kami punya pada saat ini boleh kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Keluarga kami ya Tuhan yang jauh daripada kami, Kau kiranya juga menyertai mereka, membimbing mereka, menuntun mereka. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya ya Tuhan. Bahkan Kau mau mencukupkan segala sesuatu yang mereka perlukan pada saat ini. Ya Tuhan Allah, kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, untuk persekutuan umat-Mu di Jemaat Sumber Kasih Kendari, juga memberkati persekutuan umat kami. Kami berada bersama-sama dengan gembala kami, presbiter, penatua diakan, dan pendeta ya Tuhan. Kami mau saling mendoakan mereka, supaya mereka menjadi pemimpin yang baik bagi kami, mengarahkan kami ketika kami harus melangkah, menguatkan kami ketika kami sedang digoyahkan imannya, bahkan memberi kekuatan bagi kami ketika kami mengalami duka cita, mengalami pergumulan ya Tuhan. Kuatkan para pemimpin kami di dalam gereja ini, karena mereka hikmat-Mu ya Tuhan, agar mereka terus boleh memimpin, menuntun kami dengan sabar dan dengan hikmat Tuhan. Kami berdoa pada saat ini juga ya Tuhan, untuk saudara-saudara seiman kami yang sakit, Engkau mau sembuhkan ya Tuhan. Yang ada di dalam pergumulan, Engkau kiranya memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, agar kiranya mereka tetap mengandalkan Engkau di dalam hidupnya, dan tidak meninggalkan kasih setia-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap kerinduan hati kami, untuk setiap cita-cita dan harapan kami ya Tuhan.
Engkau yang menyempurnakannya Tuhan, Engkau yang akan memberikannya yang terbaik kepada kami. Kami juga berdoa pada saat ini untuk kondisi bangsa dan negara kami. Engkau kiranya memberkati ya Tuhan, memulihkan dari segala problema yang ada, biar kiranya kami boleh tinggal satu dengan yang lain di dalam bangsa dan negara kami ini, dengan saling menopang, saling toleransi ya Tuhan. Dan kami boleh saling menjaga, memelihara persatuan dan kesatuan di negara kami ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan harapan kami. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Menguatkan kami, berikan kami makanan yang kami perlukan, agar kami boleh menjadi umat-Mu yang setia, boleh menjadi umat-Mu yang terus diubahkan diri dan hati, jadi umat-Mu yang terus berubah menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami sempurnakan melalui perantaraan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.